Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel saya, channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa untuk teman-teman semua selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Kalau saat ini Anda terdampak corona, percayalah Anda pasti disembuhkan. Semangat, perkatakan hal-hal yang positif pada diri Anda, pasti akan Anda sembuh. Oke. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas satu hal yang penting juga buat teman-teman, khususnya para VTuber di luar sana. Ya, banyak yang chat ke saya di WhatsApp khususnya, karena ini sudah awal Maret, ya. Jadi mereka menanyakan bagaimana perkembangan VTube teman-teman, karena di pengumuman kita waktu tanggal 17 itu ya dikatakan bahwa ada maintenance tanggal 17 sampai awal Maret, tapi tidak disebutkan tanggalnya ya. Jadi awal Maret itu ya bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Dan kita tunggu saja teman-teman. Pertanyaan Anda ya, kita tunggu saja apa yang dilakukan oleh manajemen. Percayalah, kalau saya sih apa yang ngomongkan, apa yang disampaikan oleh Mr. Jack, ya saya percaya. Karena selama ini saya tidak pernah melihat misalnya perusahaan yang saya jalankan selama ini, yang ketika mau ada masalah itu tampil di publik teman-teman ya. Dan itu dilakukan oleh Mr. Jack dan juga oleh manajemen, selalu memberikan pengumuman untuk member-membernya. Kemudian kalau teman-teman melihat apa yang diminta misalnya oleh SWI, nah itu ada progresnya, sedang mengarah ke sana, ya kan? 5 yang diminta, 3 yang telah dipenuhi. Kalau teman-teman melihat perbincangan ya yang disampaikan oleh Ketua Satgas SWI dan Kominfo kemarin, ya, yang juga sempat dibahas oleh haters pada videonya. Kemudian haters VTube juga membahas itu. Kita harus melihat secara keseluruhan ya. Mungkin teman-teman bertanya kepada saya, tapi Bang Dema, Ketua SWI mengatakan ilegal dan Bang Dema pernah menyatakan legal. Lihat setiap apa yang disampaikan oleh Pak Tongam, dia mengatakan yang penting sesuai dengan izin berusahanya. Pada video haters yang sempat membahas saya, ya katanya sedikit lagi diproses. Ya kalau diproses ya mungkin ulah dia tidak senang, karena saya selalu, apa salahnya saya menyampaikan sesuatu kepada member-member, kok mereka yang pusing. Dasar saya selalu saya bilang dasar saya. Kemudian ada pembicaraan Pak Tongam saat itu, ya. Dan saat itu kan ada di Play Store, ya kan. Kemudian pembicaraan dengan presenter TV itu Pak Tongam mengatakan dan VTube ini mengurus perizinan secara legal. Nah, ada di video itu ya. Jadi ada dasar saya ya. Kemudian mengatakan bahwa mengurus perizinan secara legal artinya kalau dan sudah ada NIB saat itu. Memang dinyatakan memang sudah ada NIB diurus dari bulan 11 2020 sampai sekarang. Saya barusan aja cek NIB masih ada. Ya, itulah dasar saya ya. Jadi NIB itu adalah keberadaan usaha di Indonesia. Kemudian usaha itu pasti dilindungi oleh undang-undang karena ada izin NIB. Jadi orang yang menjalankan ya pastilah dilindungi. Nah, ya silahkan kalau mau proses, kita tunggu permainannya saja ya. Dan sudah ketahuan lah ya. Siapa ulah misalnya kalau ada proses-proses itu ketahuan. Nah, kemudian kenapa sekarang dinyatakan legal? Lihat apa yang disampaikan oleh Pak Tongam bahwa harus sesuai dengan perizinannya. Saat itu kita di versi 2.0, berarti nonton iklan sesuai perizinan kita saat itu. Kemudian haters mengatakan, wah ini orang selalu lebih percaya kepada Dema dan Anto. Dalam video terbarunya 3 kali nama saya disebutkan. Kan saya sudah mengatakan itu. Pertama dipanggil Ade, ya kakak. Berikutnya si Dema. Saya nggak pernah pakai nama dia, ya kan? Karena memang saya bilang tidak berhenti membahas saya. Ya. Padahal saya nggak pernah membahas dia, menyebutkan namanya pada tahun 2021. Mungkin sekali aja kali ya. Tapi itu pun hanya
tidak membahas dia, ya. Nah, kemudian dia selalu membahas saya, ya kan, dengan juga teman-teman yang lain. Teman-teman, saya mau sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah kepada member-member. Kalau ada orang masuk di video saya, lihat perbandingannya. Kalau dia mengatakan menyampaikan hoax, saya sudah mengatakan mengklarifikasi juga pada video-video saya yang sebelumnya. Sekarang saya luruskan lagi. Ya, kalau Anda melihat ini pertama kali. Saat itu saya ngomong seperti itu karena memang juga dibenarkan oleh Pak Tongam bahwa dia mengurus perizinannya yang sesuai dengan aktivitasnya, usahanya saat itu. Tapi kan sekarang VTube mau masuk dalam versi 3.0, ada e-commerce, berarti harus diizin lagi, diurus lagi sesuai dengan perizinannya, sesuai izin usahanya yang mau dikerjakan. Nah, teman-teman, Anda bertanya ke saya kapan? Saya bilang awal bulan. Ada progres yang dikerjakan. Saya mendapatkan banyak informasi juga di luar sana. Tentunya ini adalah kabar baik buat kita semua para VTuber, tapi tentunya kita tunggu manajemen yang akan menyampaikan secara resmi itu kepada kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalau dikatakan merugikan, ya merugikan, ada yang mengatakan merugikan masyarakat. Kita lihat konteksnya, VTube merugikan. Sampai sekarang belum ada yang dirugikan. Kalau dikatakan potensi merugikan, baru berpotensi. Ya kan? Jadi kita mesti lihat kata-katanya. Kalau si haters itu juga mengatakan bahwa VTube ilegal, kemudian selalu menentang bahwa menggunakan kode referral yang juga sempat menampilkan videonya Pak Tongam. Ya, yang dibagikan juga referralnya belum jelas, misalnya snack video yang juga menggunakan kode referral. Sudahlah, nggak usah berkilah seolah-olah kalau Anda yang menyampaikan aplikasi itu benar, padahal sama juga. Yang kamu berikan itu adalah punya referral juga. Kan Pak Tongam juga sudah mengatakan bahwa yang penting tidak ada menggunakan referral di sana. Iya kan? Jadi intinya apa ya? Kalau kamu membahas VTube seolah-olah ya kamu buat buruklah itu VTube. Karena kamu tidak suka dari awal sudah menjelek-jelekan VTube. Kemudian kamu mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk mau memproses saya misalnya. Ya silahkan kalau itu menurut Anda baik, saya akan ikuti permainannya. Dan otomatis saya punya juga dasar-dasar untuk bicara dengan hal itu. Iya kan? Kita semua sama-sama warga negara yang punya hak bicara sama-sama. Saya berhak menyampaikan. Saya mengatakan saat itu, ya karena kan saya sampaikan apa yang dilanjutkan oleh Pak Tongam, lihat di video itu. Iya kan? Kemudian ada kalian mengatakan kepada saya berarti Pak Tongam salah. Mesti dilihat kondisi di mana kita bicara saat ini, yang lalu situasinya di mana, seperti apa. Karena ada namanya perubahan-perubahan. Kan Pak, sekali lagi saya mau katakan, Pak Tongam selalu mengatakan bahwa yang penting sesuai dengan izin usahanya. Saat itu 2.0 sampai sekarang masih ada NIB. Iya kan? Itu dasar saya. Kemudian di luar sana teman-teman mengatakan banyak media yang mengatakan merugikan. Saya melihat juga kemarin ya media Sindo ya, Sindo itu. Saya dikirimi di grup. Saya lihat. Kemudian judulnya gila. VTube dan TikTokers merugikan negara 115 triliun. Triliun atau miliar ya. Teman-teman bisa cek sendirilah. Saya mau sampaikan bahwa di mana khususnya VTube, di mana merugikan negara, masyarakat. Teman-teman saya mau sampaikan gini ya. Saya nggak menuduh satu media pun ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa media juga sekarang susah sekali kita untuk menemui media yang independen. Biasanya, misalnya contohnya kalau pemilihan presiden, ya kan, saat itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ada beberapa media atau juga lembaga survei yang mengatakan Pak Prabowo naik, tetapi faktanya yang naik itu adalah Pak Jokowi. Iya kan? Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa media pun mesti kita perhatikan. Media itu kan kadang menggiring opini. Contohnya yang saya baca kemarin dari Sindo dikatakan gile.
VTube dan TikTok Cash merugikan negara sekian triliun atau miliar itu. Pokoknya teman-teman bisa cek sendirilah ya, supaya lebih tahu. Kalau orang lihat judul itu kan langsung, wah, berpikir VTube ini merugikan negara. Padahal coba tunjukkan di mana ada merugikan negara. Kemudian mereka bilang pakai data, yang haters itu pakai data apa dulu? Data yang sesuai dengan kalian mau. Iya kan? 17 juta member. Tidak ada satupun yang bicara saya dirugikan. Iya kan? Sekarang misalnya di dalam EC itu ada uang. Tapi kan ada bukan dari perusahaan VTube itu yang melakukan itu. Artinya harusnya masih ada aktivitas, tetapi harus mengurus izin maintenance sesuai dengan sarahan dari pemerintah. Maka sekarang EC tertutup. Tapi bukan artinya perusahaan lari, kabur. Tidak. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman kali ini. Jadi kita mesti melihat VTube ini permasalahannya ada apa. Dan kita sudah baca lah, khususnya haters yang menyebutkan nama saya itu kan, yang dipanggil adik, ya kakak saya, sejak kapan. Kita sudah tahu apa maunya dia. Dia menjelek-jelekan VTube dari awal. Dan bisa saja, saya bilang bisa saja, saya nggak nuduh, nanti bilang nuduh lagi ya. Bisa saja, namanya kan mempertahankan apa yang mau disampaikan, reputasi dan lain-lain. Ya melakukan hal-hal yang itu di luar itu. Bisa saja saya bilang. Karena VTube ini banyak haters dan banyak saingan. Kehadiran VTube pada video-video saya membahas itu. Banyak orang yang tidak suka. Karena orang mau kaya sendiri. Orang mau makan keuntungan sendiri. Sedangkan VTube ini merubah banyak perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Ya, jadi itu yang saya sampaikan teman-teman kali ini. Kemudian saya selalu mengatakan gini, ada haters kan di dalam ini juga. Kemarin saya sudah membahas pada video-video kemarin. Saya nggak salam saat ini ya, saya agak menghargai mereka. Oke, tolonglah para haters, lihat teman-teman itu, haters ini komen-komennya nggak sehat, mengait-ngaitkan dengan video kemarin ya, mengait-ngaitkan dengan agama lah, yang dibahasnya adalah permasalahan VTube, mengait-ngaitkan dengan orang tua saya lah, mati saya lah, susah, kok bisa ya? Saya mengatakan penyebar hoax buat kalian haters, tetapi untuk para member-member lihat aja. Kalau selalu mengatakan data, lihat data. Ada yang mengatakan Anda hanya menyerang pribadi. Saya menyerang pribadi di mana? Ya kan? Kalian saja yang tidak suka saya ketika saya menyampaikan apa itu di VTube yang sebenarnya. Kalian yang membenci saya. Tanpa dasar. Kan warga negara Indonesia berhak memilih. Bukankah haters juga leadernya kalian menyampaikan menjelek-jelekan VTube menurut kami? Bahkan bukan cuma itu, mengata-ngatai sebagai bebek dungu, wajar nggak itu? Kalau Anda mengatakan menyerang pribadi, saya membuka. Yang menyampaikan itu punya kapasitas apa? Iya kan? Yang katanya lulusan S2 IT komunikasinya gimana? Ya wajar lah kalau itu yang dibahas. Pernah saya mengatakan bahwa kalau patung itu yang mereview, ya patung itu akan dibahas. Kan dia menyampaikan snack video yang mungkin aplikasinya yang ditonjolkan. Ya juga. Snack video tidak jauh beda. Ada referral di sana. Perizinan juga belum jelas. NIB belum ada, saya lihat sampai sekarang. Ya wajar lah. Anda bilang menyerang pribadi, menghina, mengatakan Pak Tua. Ya memang masih muda. Kalau saya bilang anak muda, ya itu nggak wajar. Karena kan sudah tua. Pak Tua kan cocok. Gimana dong? Kalau Anda bilang misalnya ada yang tersinggung, ada uban melintang, ya memang ada uban di atas melintang. Lalu gimana? Salahnya di mana? Kalau Anda mengatakan kepada saya masih muda, ya memang saya masih muda. Kecuali saya bilang ke saya orang tua, saya masih muda, kan tidak cocok. Bisa namanya menghina namanya itu. Jadi cobalah berpikir dan coba cerdas. Anda selalu mengatakan salam cerdas Indonesia. Ya. Orang menjalankan VTube, kalian tidak dirugikan, orang juga senang sendiri. Kok kalian yang kepo, para haters, itu cerdas gak? Ya kan? Sampai sekarang, coba cek, ada nggak yang dirugikan di VTube?
Ada media-media yang mengangkat katanya sudah VTube merugikan negara. Datanya di mana? Katanya kalian angkat data. Ya. Kalau misalnya leader hatersnya mengangkat misalnya yang disampaikan oleh berita, ya kita lihat dulu, ya. Ada nggak kepentingan di dalamnya? Iya kan, bisa jadi. Nah lihat itu, kalau mau ngomong masalah data, di dalam video saja itu, lihat videonya kakak saya tuh, ya. Berapa like dan dislike-nya? Iya kan? Kalian selalu ngomong, oh itu nggak penting. Itu adalah bagian dari data juga. Iya kan? Parameter namanya. Lihat itu. Like dan dislike. Yang kemarin sempat saya bahas. 1000 berbanding 963. Sisa 37 itu. Ya. Saran saya disembunyikan lah itu ya. Dislike-nya malu-maluin kok lihatnya. Mau bilang lagi menghina. Ya memang benar. Saya sampaikan ya kan. Dia juga memasang saya pada thumbnailnya, itu kan nangis kemudian blunder menyebar hoax. Itu kan nggak suka, dia nggak senang dengan kalau ketika saya meluruskan apa yang disampaikan. Punya kepentingan dia kan, apapun dia pasang saya 2 thumbnailnya kan. Jadi saya nggak sebut namanya dia, saya cuma bilang. Tapi kalian ngerti kan? Itulah saya. Tidak sebut nama tapi kalian ngerti. Mau bilang lagi menghina, bilang Pak Tua memang udah tua. Kecuali saya bilang anak bayi kan nggak cocok. Jadi cobalah mikir, kalian selalu bilang salam cerdas Indonesia. Kalian mengata-ngata saya orang gila. Duh, tidak wajar lah. Tidak normal mau pura-pura gila ketika scam. Enggak, saya stay. Kita kan harus cerdas. Sodorkan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Ya, gitu. Kalau kalian mau lihat wajah saya gak marah gini, memang ketika saya serius itu seperti itu. Tapi saya bisa membawa suasana. Ketika saya marah, saya ketawa. Ini jangan monoton melulu. Iya kan? Gak tahu ini kayak. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman saya di luar sana yang saya sampaikan kali ini yang menunggu informasi dari saya khususnya, saya sarankan kita nunggu sama-sama nunggu informasi dari manajemen. Manajemen kan mengatakan bahwa dari tanggal 17 sampai awal Maret. Tidak ada disebut tanggal 1. Awal Maret itu bisa sampai misalnya tanggal 10, bisa. Kita sabar nunggu teman-teman. Artinya lihat, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa manajemen ini selalu bekerja. Dia selalu menginformasikan kepada kita. Toh kalau ada perubahan lagi schedule ke depannya, itu di luar dari dugaan kita. Karena kita contoh-contoh kecil lah, kalau ada kita mau melakukan sesuatu, kita tidak bisa patok untuk saat itu harus terjadi. Apalagi hal ini kan berkaitan dengan banyak hal. Ya. Dari regulasi untuk masuk di e-commerce, belum servernya harus dibuat, kemudian ada pemindahan ke Indonesia. Jadi teman-teman tolong mengerti, ya kan? Teman-teman bisa sabar. Yang saya sampaikan, kalau misalnya Anda tidak percaya, ragu, tidak ada salahnya. Bangsa kita memberikan kebebasan. Di bangsa ini kita hidup memberikan kebebasan kepada kita, ya kan? Teman-teman, kalau apa yang saya sampaikan teman-teman memilih untuk mengerjakan hidup silakan. Tetapi ada orang-orang yang mau menekan saya, iya kan? Apa yang saya sampaikan menekan saya dengan berbagai macam cara. Ini tidak fair namanya. Ini namanya penjajahan di atas dunia. Dan sesuai dengan undang-undang, kita bebas berbicara, berhak berbicara. Kemudian misalnya satu saat dia mengatakan aku akan diproses, silahkan. Saya akan mengikuti permainannya. Ya. Oke, untuk kakak saya itu yang ngancam-ngancam itu di video terbarunya. Kemarin sorry teman-teman, saya tidak mengupload video karena saya betul-betul sibuk, tidak ada waktu, kemudian ada hal lain ya. Tapi sebisa mungkin saya memberikan informasi kepada teman-teman semua apa yang terjadi di VTube, dan buat saya tetap menunggu di VTube sampai sekarang. Walaupun juga kakak saya sempat membahas itu anjing yang saya bahas, ya saya membahas itu anjing yang setia menunggu di stasiun, ya menunggu tuannya. Ya kenapa kalau saya bahas? Ya kan, kalau orang yang menunggu, ini kan mereka yang kepo aja. Kalau saya bahas itu, kenapa kalau mau menunggu? Itu kan logikanya. Aduh, cerdas. Kalau saya mau sampaikan bahwa ilegal saat itu yang versi titik 20, lu yang pusing, lu yang kepo, ya kan? Silakan. Jadi teman-teman, intinya saya di sini, saya nggak pernah mau melawan haters. Justru saya menyampaikan semua. Kalau misalnya kalian melihat apa yang saya buat kemarin,
Ya itu kan perbandingan. Dia mengatakan kita bebek, kita bicara bebek ke mereka. Syukur-syukur kita masih menyapa dia dengan manusia, ya kan? Yang mengatakan kita bebek dan binatang dan kerbau. Nah, saya balikin ke dirinya. Kemarin yang membahas tentang snack video kan juga ada referral di sana. Nah, kemudian belum jelas perizinannya. Berulang-ulang kali saya sampaikan ini supaya Anda tahu. Jadi kita harus bikin perbandingan yang fair. Lalu dia membela-bela misalnya snack video yang juga belum jelas. Apakah dia mengatakan juga legal? Kan belum jelas juga. Dan membagikan itu, saya kan bisa bilang juga bahwa dia menyebar hoax karena itu belum legal. Intinya lah, kepentingan di sini. Kalau saya menyampaikan sesuatu kakak saya, itu terserah saya. Ya, intinya. Kalau Anda mau permasalahkan itu silakan. Aduh. Ya. Oke lah. Oke teman-teman saya, inilah yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, para VTubers. Haters, kalau saya nggak harapkan haters masuk dalam channel saya lah. Yang saya bicara ini adalah teman-teman saya yang para VTubers, yang tetap setia menunggu, itu pilihan kami untuk mengerjakan itu. Saya nggak harapkan haters. Kalau mau berkomentar yang sopan lah. Kamu manusia, saya manusia, berkomentar yang sopan. Jangan kurang ajar, ya, itu aja intinya. Saya nggak pernah melawan haters, tapi saya menyampaikan apa yang ketika saya diganggu menjalankan VTube dengan member-member saya berhak untuk meluruskan dan saya berhak untuk membela, itu saja. Ya, titik. Dan sampai sekarang VTube belum pernah merugikan orang, apalagi mau merugikan negara seperti pemberitaan media di luar sana. Jadi kalau teman-teman kalau melihat itu, saya sekali lagi bilang, kita sekarang sulit menemukan media yang independen. Kadang-kadang media punya kepentingan. Sekali lagi, saya tidak menuduh, tetapi itu realita yang terjadi. Titik. Salam cerdas Indonesia, salam dan go Diamond.